Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali dan di sini ada Muhammad Kepis dan juga Muhammad Rajib. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Inggris, yaitu yang pertama yang berjudul Anekdot, Spoof, dan News Item. Oke, di sini kami akan memasukkan di langkah 1 yaitu anekdot yang akan dibawakan oleh Rajib. What is the definition of an anecdote? Anekdot adalah cerita pendek, biasanya tentang pokok bahasan yang spesifik yang diceritakan untuk menjelaskan poin yang lebih penting mengenai prinsip situasional, naratif dan atau tematik. Purpose anecdote: 1. Menghibur, entertain, membangkitkan emosi positif, mengilustrasi konsep, menjelaskan ide atau konsep. 3. Meningkatkan kesadaran, raise awareness, mengunggah pemikiran. 4. Menginspirasi, membangkitkan motivasi. 5. Membangunkan hubungan, build connection, meningkatkan kepercayaan. Struktur anekdot. 1. Astra adalah bagian pertama dari anekdot teks yang berisi cuplikan suatu kejadian yang unik atau yang dapat menarik perhatian. 2. Orientation yang berisikan pengenaan tokoh, waktu, serta settingan tempat dan cerita yang disampaikan. Bagian ini sampai fungsi seperti bagian orientation pada naratif teks. 3. Krisis. Krisis adalah bagian untuk menjelaskan kembali hal untuk atau ganjil yang telah diceritakan secara singkat pada bagian abstrak dengan lebih mendetail atau terpencil. 4. Insiden atau reception. Bagian selanjutnya adalah insiden atau reception. Di bagian ini terdapat penjelasan atau jawaban dari hal unik atau tidak lazim yang sedang diceritakan. 5. Koda. Koda adalah pembagian penutup dari anekdot teks, berisikan kesimpulan atau evaluasi dari kisah diceritakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh teks anekdot. Example anecdote. 1. Entertain. One day Albert Einstein forgot his keys. He asked his neighbor for help, showing even genius need assistance. 1. Hiburan. Suatu hari Albert Einstein lupa membawa kunci. Ia meminta bantuan tetangganya, menunjukkan bahwa orang jenius pun butuh bantuan. Saya akan menjelaskan what is spoof text. Spoof text ini adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang tujuannya lelucon dan jeneka. Karakteristik spoof text adalah adanya kejutan di akhir teks yang bersifat menghibur. Purpose spoof text dalam bahasa Inggris adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita yang lucu. Spoof text adalah teks yang berisi cerita lucu yang dibuat dengan gaya bahasa formal. Kata spoof dalam bahasa Inggris berarti lelucon. Spoof text juga dikenal dengan sebutan humor, joke, anekdot, parody, atau funny story. Ciri-ciri spoof text: menggunakan past tense, menggunakan action verbs, menggunakan adverb of time and place, dipaparkan secara berurutan atau kronologis. Saya akan menjelaskan struktur spoof text. A. Orientation. Bagian ini memperkenalkan karakter latar dan situasi awal dari cerita. Biasanya bagian ini memberikan informasi dasar yang mengarah pada pengembangan cerita. B. Events. Ini adalah bagian utama dari cerita di mana peristiwa-peristiwa yang mengarah pada klimaks terjadi. Rangkaian kejadian biasanya disampaikan dengan cara yang normal, sehingga pembaca tidak menyadari akan adanya twist yang akan datang. C. Twist.
Bagian ini adalah penutup cerita dengan akhir yang tak terduga atau kocak. Twist adalah elemen penting dalam scoop teks yang membuat cerita lucu dan menghibur. Saya akan menceritakan lagi example-nya. Example scoop text bahasa Inggris. Time to go to school. Early on morning, a mother went in to wake up her son. Wake up, son. It's time to go to school. But why, mom? Don't want to go? Give me two reasons why you don't want to go. Well, the kids help me for one, and the teacher help me too. Oh, that's no reason not to go to school. Come on now and get ready. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari news items. What is news items? News items text adalah jenis tulisan yang memberikan informasi teraktual mengenai kejadian yang penting atau diberitakan. Mengutip dari British Course, dalam bahasa Inggris, news items text is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Baiklah, kita masuk lagi ke purpose news item text. News item text bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy events of the day. Biasanya news item text akan memberikan informasi mengenai peristiwa terbaru atau terkini dan faktual. Dengan begitu, masyarakat bisa selalu update mengenai kejadian di suatu tempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi struktur news item text. Seperti jenis teks lainnya, news item text tentunya juga memiliki struktur yang menyusun semua elemen-elemennya. Struktur news item text. Generic structure of news item text terdiri dari 3 bagian, yaitu main event atau newsworthy event, kejadian inti, background event atau elaboration, latar belakang peristiwa, dan source, sumber. 1. Main event atau newsworthy event. Struktur news item text yang pertama adalah main event. Yang kedua, background event, elaboration. Lalu bagaimana dengan background event atau elaboration? Background event, elaboration menceritakan secara rinci mengenai latar belakang kejadian tersebut. 3. Source. Terakhir adalah source. Dalam menulis news item text, jangan lupa untuk mencantumkan sumber ya. Dalam bahasa Inggris, sumber disebut dengan source. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari news items text. Example news. Free Street traditional market in Jakarta. A free breaks out in international traditional market in South Jakarta on January 7, 2025 at 20.00 WIB. Cause elegantly due to an electrical circuit. Lost dozens of stalls burned down. Losses reaching billions of rupiah. Victim no fatalities. 2 traders suffered minor injuries. Action: 15 free engineers deployed. Free executions in 3 hours. Plan: the government will provide assistance and plan a market plan. Baiklah, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.